Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lagi asyik nonton kartun terus mikir, kok bisa ya gerakannya terasa begitu nyata dan hidup? Apa sih rahasianya? Coba deh kalian perhatiin, ada kan animasi yang gerakannya kaku banget kayak robot. Tapi ada juga yang gerakannya luwes, dinamis, sampai kita lupa kalau itu cuma gambar. Nah, apa ya yang bikin beda? Eits, ini bukan sihir loh. Ternyata ada resep rahasia di baliknya. Semacam seperangkat aturan gitu yang dipakai sama para animator buat menciptakan ilusi kehidupan yang keren banget itu. Dan resep ini dikenal sebagai 12 prinsip animasi. Yang nemuin ini tuh animator-animator legendaris dari zaman keemasan Disney, yaitu Frank Thomas dan Ollie Johnston. Merekalah yang merumuskan bumbu-bumbu dasar ini supaya kartun bisa terasa lebih hidup. Oke siap, kita bakal bongkar resep ini jadi 3 perangkat utama. Perangkat yang pertama ini, isinya adalah tentang gimana cara bikin gerakan jadi terasa nyata, seolah-olah patuh sama hukum fisika di dunia kita. Prinsip pertama, dan ini yang paling dasar banget, namanya squash and stretch. Gampangnya gini, coba bayangin bola karet yang lagi mantul. Waktu dia mau kena tanah, dia bakal jadi gepeng atau squash. Terus pas dia melambung lagi ke atas, bentuknya jadi memanjang atau stretch. Nah, lihat deh bedanya. Kelihatan banget kan? Tanpa prinsip ini bolanya terasa keras dan kaku, kayak bola bowling. Tapi begitu dikasih squash and stretch, bola yang sama jadi terasa lentur dan hidup, kayak balon isi air. Tapi ada satu aturan penting, volumenya harus tetap sama. Jadi kalau dia memanjang, dia juga harus jadi lebih kurus. Lanjut, slow in and slow out. Di dunia nyata kan nggak ada tuh yang gerakannya langsung ngebut dari nol. Coba bayangin mobil. Pasti mulainya pelan, terus makin cepat, dan pas mau berhenti ya melambat lagi. Nah, animasi meniru persis hal ini biar gerakannya kelihatan natural. Sekarang coba deh ayunin tangan kalian. Gerakannya lurus patah-patah atau melengkung? Pasti melengkung kan? Nah, itu dia yang namanya arcs atau busur. Prinsip ini bikin semua gerakan dari ayunan tangan sampai bola yang dilempar jadi terasa jauh lebih alami. Prinsip ini seru banget. Gini, pas seorang karakter lari kencang terus tiba-tiba berhenti, apa rambut atau jubahnya langsung diam kaku? Enggak dong, pasti masih agak melambai-lambai dikit. Itulah yang disebut follow through. Dan bagian-bagian tubuh yang beda juga berhentinya nggak barengan. Nah, itu namanya overlapping action. Dua hal ini bikin animasi jadi nggak kaku sama sekali. Oke, perangkat pertama beres. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling asyik, ngasih jiwa ke karakter. Prinsip-prinsip di bagian ini adalah tentang gimana caranya kita menyuntikkan kepribadian dan emosi ke dalam gerakan mereka. Anticipation itu adalah gerakan persiapan sebelum aksi utama. Contohnya nih, sebelum lompat kita pasti nekuk lutut dulu kan? Atau sebelum melempar bola, kita tarik tangan ke belakang. Gerakan persiapan kecil ini seolah-olah ngasih sinyal ke penonton. Hei, lihat sini, sesuatu bakal terjadi. Kalian pasti sering banget lihat ini di kartun. Sebelum lari super cepat, biasanya karakter itu ngambil ancang-ancang dulu, kakinya muter-muter kayak tornado. Nah, gerakan persiapan itulah yang namanya antisipasi. Ini bikin aksi utamanya jadi terasa lebih bertenaga. Secondary action ini ibarat bumbu penyedap. Aksi utamanya mungkin cuma jalan, tapi kalau dia jalan sambil mengayunkan tangannya dengan kuat, itu menunjukkan dia lagi marah. Atau jalan sambil bersiul, itu menunjukkan dia lagi gembira. Nah, ayunan tangan dan siulan itulah aksi sekundernya. Exaggeration, atau gampangnya dilebih-lebihin. Tapi bukan berarti gambarnya jadi aneh ya. Tujuannya itu justru biar emosinya lebih nonjok. Kalau karakter lagi kaget ya jangan kaget biasa aja, bikin dia super kaget. Biar pesannya benar-benar sampai ke penonton. Nah, ini contohnya jelas banget. Kalau nggak dilebih-lebihin, ekspresi kagetnya ya biasa aja. Tapi dengan exaggeration, rahangnya bisa jatuh sampai ke lantai dan matanya mau copot. Emosinya jadi jauh lebih jelas dan tentu saja lebih menghibur. Oke, 2 perangkat udah kita buka. Sekarang yang terakhir. Setelah bikin gerakan jadi nyata dan berkarakter, sekarang gimana caranya menyajikan semuanya dengan jelas biar ceritanya sampai ke penonton. Ini soal teknik dan penyutradaraan. Staging itu kalian bisa bayangin diri kalian jadi sutradaranya. Tugas kalian adalah mastiin penonton fokus ke hal yang paling penting dalam sebuah adegan. Bisa lewat posisi karakter, sudut kamera, atau latar belakang yang simple. Yang penting ide utamanya tersampaikan dengan jelas. Nah, buat ngeanimasiin, ada 2 cara kerja utama. Pertama,
straight ahead, yaitu gambar satu persatu secara berurutan. Ini cocok buat animasi yang gerakannya nggak bisa ditebak, kayak api atau air. Kedua, pose to pose. Kita gambar dulu pose-pose kuncinya, baru kita isi gambar di antaranya. Cara ini ngasih kita kontrol lebih besar. Solid drawing ini penting banget biar karakter kita nggak kelihatan kayak stiker tempelan. Kita harus bisa bikin gambar kita terasa punya volume, berat, dan seimbang. Kuncinya? Pahami bentuk-bentuk dasar kayak bola, kubus, dan silinder. Itulah yang bikin karakter terasa nyata. Timing ini semuanya tentang kecepatan. Seberapa banyak gambar yang kita sisipkan di antara dua pose itu menentukan seberapa cepat gerakannya. Kalau gambarnya sedikit, gerakannya jadi cepat, terasa energik. Kalau gambarnya dibikin banyak, gerakannya jadi lambat, bisa terasa berat atau dramatis. Dan yang terakhir, appeal atau daya tarik. Eits, ini bukan berarti karakternya harus ganteng atau cantik loh ya, tapi harus menarik untuk dilihat. Bahkan penjahat yang keren pun harus punya appeal. Ini semua tentang desain yang berkarisma, punya kepribadian kuat, dan enak dilihat. Nah, lengkap sudah 12 resep rahasianya. Karena kalian sekarang sudah tahu ilmunya, saya punya misi daru yang seru banget buat kalian semua. Mulai sekarang, setiap kali kalian nonton film kartun, anime, atau main game, coba deh jadi detektif animasi. Liatin baik-baik, cari ke-12 prinsip yang barusan kita pelajari. Coba tunjuk, oh itu squash and stretch, atau wah itu anticipation. Dijamin pengalaman nonton kalian bakal beda banget. Jadi gimana? Setelah ini, prinsip mana nih yang bakal jadi incaran pertama kalian? Dengan tahu resep rahasia ini, kalian bukan cuma jadi penonton biasa, tapi juga jadi seorang analis animasi. Selamat berburu!